Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas Masito dan juga bersama rekan saya Nurlita. Kami dari Prodi Bahasa Inggris semester 1. Di sini kami sebagai kelompok 11 yang akan memaparkan materi tentang falsafah budaya bangsa. Poin-poin tentang falsafah budaya bangsa yang akan kami jelaskan hari ini yaitu tentang yang pertama, hakikat kebudayaan menurut para pakar kebudayaan. Yang B yaitu eksistensi budaya Indonesia, dan yang C yaitu falsafah budaya Indonesia. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang poin A dan B, yaitu hakikat kebudayaan menurut para pakar dan eksistensi budaya Indonesia. Langsung saja, hakikat kebudayaan menurut para pakar mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia dari hasil perjuangannya terhadap dua pengaruh kuat, yaitu zaman dan alam, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam hidup, dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan, ketertiban, dan kedamaian. Dan menurut Robert Holloway, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma artistik, dan keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal. Dan yang terakhir yaitu menurut R. Sukmono, kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda maupun pikiran dalam penghidupannya. Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan merupakan milik bersama anggota masyarakat yang disebarkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat mempunyai pengetahuan mengenal kebudayaannya masing-masing. Adapun unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah yang pertama yaitu bahasa dan komunikasi. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima, organisasi sosial. Yang keenam yaitu agama. Dan yang ketujuh yaitu kesenian. Kita langsung beralih ke yang poin B, yaitu eksistensi budaya di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh sampai Papua. Ada 17.504 pulau yang tersebar di seluruh kedaulatan Republik Indonesia, yang terdiri atas 8.651 pulau yang bernama dan 8.853 pulau yang belum bernama. Di samping kekayaan alam dengan keanekaragaman hayati dan nabati, Indonesia dikenal keberagaman budayanya. Di Indonesia terdapat beragam etnis yang memiliki budaya masing-masing. Misalnya Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu ada Aceh, ada Batak, ada Minang, Melayu Deli, Riau, dan Jambi. Ada sekitar 726 bahasa daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Ingat ya, ada sekitar 726 bahasa daerah di Indonesia. Mulai dari penutur yang hanya berjumlah belasan orang seperti bahasa di Papua sampai Indonesia. Mulai dari penutur yang hanya berjumlah belasan orang seperti bahasa di Papua sampai dengan penutur yang berjumlah puluhan juta orang seperti bahasa Jawa dan Sunda. Lalu suku bangsa dan etnis itu ada kalanya menempati daerah atau wilayah dalam sebuah provinsi, dan ada kalanya menempati lintas provinsi. Etnis Jawa misalnya
menempati 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan suku Jawa tersebar ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke negara Suriname. Agama pun berbeda-beda. Tidak dapat diingkari bahwa masih ada sistem religi masyarakat Indonesia yang menganut kepercayaan kepada benda-benda alam atau sering kita sebut animisme. Akan tetapi, pada umumnya masyarakat Indonesia menganut 6 agama resmi, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Memang konsep kerukunan lahir pada masa Orde Baru yang sudah terhubung. Tetapi keberadaannya masih dipertahankan, yaitu kerukunan intraumat dan antar umat agama, apalagi sejak reformasi digulirkan pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto, mantan Presiden kedua Republik Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia lebih transparan. Setiap orang mempunyai hak yang sama di negara Indonesia. Hal itu terbukti dengan tumbuh berkembangnya budaya Cina, termasuk pengakuan terhadap agama Konghucu bagi masyarakat keturunan Cina di Indonesia. Angin segar itu disambut bahagia oleh masyarakat keturunan Cina yang pada masa Orde Baru agak dimarginalkan. Dari sudut keagamaan itu, Islam di Indonesia mencapai 87%. Dengan jumlah itu, tidak berarti bahwa kehidupan sosial politik tidak memperhatikan keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia, tradisi keberagaman agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sangat menonjol. Sebagai warga dengan jumlah mayoritas umat Islam, Indonesia sangat memperhatikan kerukunan antar umat beragama. Prinsip-prinsip agama sebagai pembawa rahmat dan kedamaian untuk seluruh isi alam sangat mereka perhatikan. Bahkan ada masyarakat yang begitu tinggi sekali toleransinya, sehingga gesekan apapun yang menerpanya tidak akan menggoyahkan sendi-sendi kemasyarakatan yang toleran. Memang tidak dapat disangkal bahwa situasi politik kadang-kadang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang rukun dan aman. Ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan bangsa melalui goncangan terhadap kerukunan umat beragama dengan mencuatkan sentimen keagamaan. Hal itu sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kondisi politik yang stabil. Akibatnya, umat beragama terpengaruh ke dalam konflik tertentu. Kondisi itu kadang-kadang disesalkan oleh masyarakat itu sendiri. Mengapa mereka terjerumus ke dalam konflik yang tidak mereka inginkan? Meskipun begitu, kehidupan rukun yang telah mereka warisi secara turun-temurun mengekalkan mereka dan kebersamaan dan kerukunan dalam kebersamaan dan kerukunan yang sejati. Rupanya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya untuk yang poin C, falsafah budaya nasional, saya serahkan kepada rekan saya yaitu Nurlita. Kepada Nurlita saya persilahkan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Nurlita saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya dan teman saya akan menyampaikan presentasi tentang materi PPKN Pancasila sebagai falsafah budaya bangsa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh T. Imas Masito tentang hakikat budaya bangsa dan eksistensi budaya bangsa. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang falsafah budaya nasional. Kebudayaan didefinisikan sebagai sistem simbol dan makna dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat norma dan nilai hubungan sosial dan perilaku yang menjadi identitas masyarakat bersangkutan. Budaya adalah rasa, yaitu kerinduan manusia atau keindahan sehingga menimbulkan dorongan untuk menikmati. Yang pertama, keindahan manusia merindukan keindahan dan menolak segala keburukan.
mencerminkan tentang hidup kebatinan manusia, angan-angan manusia, dan kepandaian manusia. Yang kedua, lahirnya identitas bangsa tidak dapat dilepaskan dari dukungan faktor objektif. Yang ketiga, gagasan kebudayaan nasional sebagai identitas nasional sudah dicetuskan pada Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda itu bersatu untuk menyatukan bangsa Indonesia. Yang kelima, karakter building. Yang keenam, diperlukan pemahaman pola pikir yang dilandasi oleh prinsip mutualisme, kerjasama, sinergis, saling menghargai dan memiliki, dan menghindari persaingan pola pikir tidak sehat yang menimbulkan eksklusivisme, namun perlu secara bersamaan berlomba-lomba meningkatkan budaya saing dalam tujuan peningkatan kualitas sosial kultural sebagai bangsa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.